Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Al-Husna serta ibunda semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Lama kita tidak bertemu, tentu minal aidin wal faizin dulu. Meskipun sudah bulan Zulqa'dah, sudah masuk bulan haji, tapi mudah-mudahan hati kita, perasaan kita selalu saling memaafkan, kembali kepada fitrah, kembali kepada sucinya hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada gunanya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Apa hati yang bersih itu? Apa hati yang bersih itu? Tak ada dendam, tidak ada dengki, tak ada iri hati, tidak ada saling curiga. Jadi suasana Idul Fitri itu sebetulnya menggambarkan itu, bahwa hati kita kembali kepada suci. Jangan nanti kita sudah saling memaafkan, tapi hati kita belum bersih, masih ada curiga sama orang buat status di WA-nya, dia ada yang tersinggung. Ini jangan-jangan nyebut saya nih katanya. Itu nggak boleh. Artinya berarti itu belum bersih. Ya intinya itu aja lah. Singkat saja, pokoknya amalkan dua hal. Jangan sibuk urusan orang. Jangan sibuk urusan orang. Terus yang kedua apa lagi? Jangan terlalu terbawa oleh perasaan. Itu saja. Kalau ibu bisa meninggalkan yang dua ini, insya Allah kita bahagia. Isti'lal bi uyubil khalqi. Jangan sibuk dengan urusan orang. Bahasa kitanya nggak usah sibuk. Yang kedua, jangan terlalu sensitif. Bahasa kerennya udah hafal itu, dua konsep itu aja. Jangan kepo, jangan hafal. Insyaallah senyum ibu tiap hari. Ya, ini indah. Kalau itu yang ada di dalam hati itu, Bu, aduh, cepat tua ibu, hilang cantiknya. Kenapa? Orang buat status WA, dia juga yang tersinggung. Ini jangan-jangan saya nih, jangan-jangan saya nih. Atau ibu pergi pasar kaget, belanja, ketemu sama ibu-ibu, dia tak negur. Sampai di rumah, bang, kok ibu tuh tak negur saya? Itu namanya nggak tahu kita, mana tahu dia kelahi sama suaminya. Masa sempat dia negur ibu? Paham? Nah, dua itu saja. Dah selesai ceramah kita. Jadi tadi Bu Ketua, bagusnya kita terarah dengan kayak silabus. Jadi ibu ini sekolah, pertemuannya berapa SKS itu? 12 pertemuan ya. Nah, tambah hari ini satu pertemuan, tinggal 11. Memang fikih ini begitu, Bu. Di Al-Fajar itu kita ngaji sebulan itu 2 kali di Masjid Al-Fajar. 2 kali ngaji fikih, itu udah 4 tahun baru tamat 1 kitab. Itu hanya masalah sholat, bab sholat. Itu berapa kali pertemuan? Nah, mungkin ini dipersingkat kajian kita, insya Allah masalah sholat, tapi bagian-bagiannya dipersingkatkan. Gimana nanti kajian ini bisa dipertemukan? Umpamanya tema pertama kita maksimalkan masalah apa? Nah, begitu. Setuju ibu-ibu? Terus yang pertama, biasa dalam fikih kalau sesuai silabus, pertama kita pasti mengkaji tentang bersuci dulu. Karena ini semuanya ya
bersuci, karena bersuci bagian dari syarat sholat. Artinya bersuci itu terangkum ke dalam syarat-syarat sholat. Ini poin pertama. Syarat, rukun, sunnah dan membatalkan. Sudah berapa pertemuan itu? Syarat sholat, syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu kan ada 5 kemarin tuh. Pertama, suci. Mungkin taharahnya kita udah selesai, udah kita bahas. Selanjutnya, suci dari hadas, kemudian suci dari najis. Paham tak ibu najis itu apa? Nanti dibahas, dipersingkat pembahasannya, ulang lagi. Itu suci dari hadas, suci dari najis. Yang kedua apa lagi? Menutup aurat, bahas sedikit. Ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, masuk waktu. Yang kelima, apa yang kelima? Tertib syarat, nggak ada tertib. Pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Dari hadas ini saja pembahasannya banyak. Hadas terbagi 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil cara berwudu. Wudu tentu ada rukun, ada sunnah, ada yang membatalkan wudu. Udah selesai semua. Syarat ini udah selesai. Kemudian hadas besar. Apa itu hadas besar? Kita bahas sedikit ini. Sudah selesai di pertemuan pertamanya. Jadi tinggal lagi 11 bertemu. 11 atau 10 kali pertemuan. Hadas besar apa? Apa yang menyebabkan hadas besar kemarin? Terjadi hubungan suami istri, keluar sperma yang laki-laki, haid berapa lamanya? Haid berapa lamanya? Seminggu 6 sampai 7 hari. Paling lama berapa? 10 hari ya paling lama. Ayo, yang paling lama berapa, Bu? Berapa orang paling lama haidnya? 15 hari. Kau Ustaz tahu dan kita 5. Ini penelitian. Jadi ulama-ulama fikih itu dia meneliti. Berapakah perempuan itu keluar darahnya itu berapa lama baru dikatakan haid? Haid paling lama 15 hari. Ustaz, hari ke-16 masih keluar, itu bukan haid. Maka hukum ketika itu apa? Wajib mandi, wajib sholat meskipun darah masih keluar. Jadi batasnya berapa hari? 15 hari. Kan ada orang yang haid terus kan? Kadang haid, kadang ini, kadang putus-putus. Padahal udah lewat 15 hari. Berarti ketika hari ke-15 masuk hari 16 itu meskipun darah masih keluar putus-putus, wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa. Jadi konsekuensi hukumnya itu. Jarak suci berapa lama? Paling sedikit berapa? Jarak antara satu haid dengan haid yang lain. Biasanya berapa lama? 1 bulan. Maka disebut dengan datang bulan. Padahal bulan itu nggak pernah datang ke dia. Tapi disebut dengan iya dah. Disebut dengan datang karena kebiasaannya datangnya sekali sebulan. Oke. Ada tak orang yang datangnya 20 hari datang lagi dia? Berapa suci itu paling sedikit? Jarak haid dengan haid 15 hari. 15 ibu haid berhenti suci. Baru 10 hari haid lagi, berarti itu bukan haid. Wajib mandi, wajib sholat. Tapi kalau sudah hari ke-16 datang lagi, berarti itu haid. Bonusnya nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, karena orang haid kan nggak boleh sholat. Ada nggak yang seperti itu? Sekali 15 hari datang haidnya, berarti ada. Ulama menemukan kebiasaannya sekali sebulan. Paling lama berapa? Ya Bu, paling lamanya berapa?
Ya, selama-lamanya. Atau disebut dengan monopause. Iya kan? Paling lamanya lamanya nggak ada lagi dia. Berarti sholatnya penuh, puasanya penuh, semuanya penuh. Kenapa? Karena terikat dengan menstruasinya tadi. Begitu. Ini baru masalah toharoh, bersuci. Baru sebagiannya masalah haid. Jadi silabusnya berarti ini pertama nanti kita bahas syarat-syarat sholat. Yang kedua masuk kepada batang sholat itu sendiri disebut dengan rukun. Pertemuan kedua, ingatkan saya nanti. Karena saya nggak nyatat, foto nanti share ke saya supaya ingat. Pertemuan ketiga masuk masalah sunat sholat. Pertemuan keempat masuk masalah yang membatalkan sholat. Pertemuan kelima masuk masalah pembagian sholat. Tentu sholat yang pertama adalah sholat fardu. Udah berapa tuh? Udah berapa pertemuan tuh? 5. Pertemuan ke-6 masuk masalah sholat sunat. Ya, berarti yang ke-6 sholat sunat. Ya Bu ya. Yang ke-6 sholat sunat. Sholat sunat itu banyak itu. Karena sholat sunat terbagi dua. Ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Mudah-mudahan cukup 1 kali berjamaah. Karena bahas sholat duha karena lama kan kita persingkat nanti. Apa itu duha, apa itu witir, apa itu tarawih. Bisa sekali pertemuan itu. Sholat sunat itu ada 20 tidak salah. Dan tata caranya. Tapi kita persingkat nanti. Sholat gerhana, sholat istikharah, sholat istisqa, sholat apa lagi? Syuruk, sholat qabliyah, ba'diyah. Ini semuanya disebut dengan sholat sunnah. Dapat pertemuan. Yang ke-7 yang ke-6 itu ya. Yang ke-6 berarti yang ke-6 masuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah, tata caranya gimana, tata cara sholat berjamaah. Itu lengkap itu syarat-syarat iktidah dan segala macam. Setelah itu masuk masalah sholat Jumat. Ini sholat semua. Masuk sholat Jumat. Boleh nak berbuat Jumat? Boleh nak laki-laki Jumat? Gimana syarat Jumat segala macam? Kita bahas sebentar. Karena kajiannya panjang. Kemudian masuk pertemuan berapa lagi? Ke-7 jamak qasar. Itu dia jamak qasar. Jamak qasar. Ke-9 ke-8 sholat jenazah. Ini yang terakhir. Ini sholat yang terakhir itu sholat apa? Sholat jenazah. Tinggal berapa kali pertemuan? 3 ya. Masuk hari ini. Kata ibu tadi cuma 10 pertemuan Ramadan kan ada pertemuanku. Habis. Ya bisa. Ini 1 berarti tinggal 9. Ini 1 berarti tinggal 10 lagi pertemuan. Jadi apa-apa aja tadi. Nah. Sembilan lagi sholat berjamaah, jamak qasar udah ya, sholat jenazah mungkin, ada lagi yang mau disampaikan, yang nggak ngerti kita bahas susu. Itu masuk ke sholat sunnah. Masuk ya kepada sholat sunnah. Jamak qasar, sholat sunnah ini panjang, mungkin bisa, tidak mungkin 1 kali pertemuan.
Karena sholat sunnah saja dua pembagian subnya, bisa berjamaah dan yang tidak berjamaah. Itu bisa berapa banyak itu sholat sunnah. Tentu kita harus tahu tata caranya. Jadi tidak bisa selesai dalam sekali pertemuan, karena banyak dia. Di sholat sunnah ini kemarin bisa 5 kali pertemuan. Kenapa? Kan per item. Umpama ba'diyah itu seperti apa? Qobliyah itu seperti apa? Itu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Belum lagi tata caranya. Terus nanti masuk sholat tasbih. Sholat tasbih kan panjang pembahasannya. Niatnya dan tata cara segala macamnya. Jadi kita sisakan aja yang lain. Yang jelas poin yang pertama ini kita mengkaji tentang apa tadi? Syarat sah sholat. Ini panjang pembahasan sah sholat ini. Tapi kalau ada yang belum mengerti silahkan ditanya terhadap 5 item tadi. Yang pertama suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Najis itu sudah paham kan? Ada berapa pembagian najis? Najis berat, mughallazah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah, berat, ringan, dan pertengahan, sedang. Kalau najis berat itu harus sama. Nah, ini masalah najis. Najis berat itu harus disama. Itu apa najis berat? Jilatan anjing dan babi. Ini disebut dengan najis berat. Kalau najis ringan, sedang, harus dibasuh. Dibasuh. Apa itu najis ringan itu? Najis sedang itu apa saja? Pertama, buang air kecil, buang air besar, itu disebut najis mutawassithah, najis sedang itu. Cukup dibasuh, syaratnya 3: hilang bentuk, hilang bau, hilang rasa. Ya warna, hilang, dia selesai semua itu. Oke? Kemudian termasuk najis adalah yang pertama buang air besar, yang kedua buang air kecil, yang ketiga disebut dengan mazi. Tahu ibu itu mazi itu apa? Mazi. Ini mohon maaf fikih kan? Ini orang yang syahwatnya tinggi keluar air. Mazi, najis. Itu najis, mesti dibersihkan. Ada namanya wadi. Wadi ini orang yang terlalu membawa beban berat, akhirnya keluar cairan mohon maaf di kemaluannya. Maka ini juga najis. Satu-satunya yang di depan yang belakang itu tidak najis keluar dari dia hanya air mani. Sperma itu tidak najis. Kok melongo itu? Sebab sperma itu tidak najis. Dan itu terbukti di zaman ketika Rasulullah ada bekas itu tidak dibersihkan, cukup umpamanya kena sarung, sah nggak dibawa sholat? Sah. Kalau terkena sperma, kalau sperma najis ibu semua, termasuk saya jadi najis. Kenapa? Inna khalaqnal insana min turab. Manusia itu diciptakan dari setetes air mani, air sperma. Kalau sempat dia najis selalu. Nah, itu suci. Itu suci. Cuma selain itu, kalau dia keluar dari 2 jalan itu semuanya najis. Meskipun yang keluar itu durian atau yang keluar itu biji, itu najis dia. Nggak suci lagi. Sesuatu yang keluar dari belakang dan depan itu semuanya najis. Kecuali apa yang tidak najis? Sperma laki-laki itu tidak najis. Mohon maaf, maka asal kita tuh bibitnya kemana Pak? Bu? Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena bibitnya dari
dia. Apa itu yang disebut oleh Al-Quran tadi? Itulah yang disebut setetes air tadi. Dan itu suci, nggak najis. Terus darah termasuk najis ringan. Allahu Akbar, menetes darah ketika sholat tadi, berarti sholatnya diulang. Allahu Akbar, keluar mimisatnya. Tahu mimisat, keluar darah dari hidung, diulang sholatnya. Kenapa? Terkena najis. Ada iklan nampaknya di belakang. Darah, ulang sholatnya. Kenapa? Sholat tidak sah terkena najis, maka diulangi. Sama orang-orang kampung tuh kan kerja di kebun, kadang digigit aceh, nggak sadar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdarah, diulang lagi karena sholat tidak sah, karena terkena najis. Najis ringan gimana ngilangin tadi? Di basuh. Nah, itu darah termasuk. Kemudian nanah, tahu ibu nanah tuh? Nanah juga najis, kecuali nanah yang ada dalam tubuh yang tidak terbuka. Contoh bisul. Kan bisul itu gak keluar dia. Ketahuan bisul. Makanya kan dulu di atas bantal, atau orang-orang tua dulu kan, ini mau nikah dulu di atas bantalnya kena bisul. Mitos itu ya. Karena susah, bantal itu bukan untuk didudukin. Jadi bisul, kalau dia tak keluar, tak ini berarti belum najis. Tapi kalau sudah keluar berarti najis. Jadi paham Bu ya? Nanah yang dimaksud di sini dia udah keluar, enggak di dalam. Terus apalagi yang najis? Muntah perut. Muntah perut. Muntah perut berarti yang dari sini. Maka saya tanya, dahak najis atau tidak? Nah, Allah keluar. Gimana caranya tuh? Melumpuk di sini Jangan ditentang. Boleh ibu. Kemana buangnya? Sebelah kiri. Kiri maksudnya anggota kiri, bukan Allah. Bertinju habis itu nanti. Salat sah. Kenapa? Dahak tidak najis. Yang najis itu muntah dari perut itu najis tuh. Najis, tak boleh. Salat air aja. Memang dia berarti batal sholat kalau keluar dari perut. Ya udah ulang lagi. Kan tidak sengaja gitu, sama kayak orang kentut dalam sholat kan batal. Begitu juga muntah dalam sholat batal karena keluar. Itu dilanjutkan sholatnya. Nah lagi ya, nah itu karena sudah perlu bersihkan, ya kan kumur-kumur untuk lagi. Kena kain pun dibersihkan karena jadi najis dia. Muntah tadi. Nah disebut di sini muntah. Kemudian bangkai najis. Apa beda bangkai dengan binatang yang lain? Ya bangkai itu mati tanpa disembelih, termasuk dia najis. Kalau kena oleh bangkai, artinya dibasuh lagi. Nah, terus bangkai di sini. Kecuali bangkai yang najis pakai apa, Bu? Ikan, belalang, biar tidak mesti disembelih. Itu nggak apa-apa. Terus yang najis lagi apa? Benda cair yang memabukkan. Itu pun najis tuh. Makanya Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisiru najsun. Sesungguhnya khamar itu najis. Jadi kalau ada yang minum tua, mohon maaf bagi umat Islam ya, berarti itu najis. Ada orang Islam minum minuman keras, artinya dia minum najis. Jadi itu termasuk kena kita tidak sah di bawah sholat. Ini tidak masuk ke dalam perut. Nah, mabuk segala macam.
disebut dengan khamar, maka khamar itu juga najis. Kemudian najis lagi itu disebut dengan najis sedang. Contoh-contoh itu najis sedang. Contoh benda cair itu arak atau anggur yang sudah difermentasi menjadi khamar. Itu menjadi najis dia. Itu najis yang sedang. Jadi dalam masalah najis, pembagiannya kalau zat itu ada 3 tadi kan, najis berat, najis sedang. Kalau najis ringan itu percikan air kencing bayi yang belum minum apa-apa kecuali air susu ibunya, itu cukup percikan air, nggak perlu dibasuh. Tapi pada hakikatnya kebanyakan bayi sekarang kan nggak susu ibunya aja yang diminumnya, plus susu tidak berlaku lagi, berarti pipisnya termasuk pipis najis sedang, mesti dibasuh dia. Kena umpamanya karpet atau kena lantai kita tempat sholat itu, nah mesti dipel, dibersihkan supaya nanti sholat kita tidak terganggu. Kemudian dari segi bentuk najis itu terbagi 2, ada najis yang tidak dimaafkan, ada najis yang dimaafkan. Apa contoh yang dimaafkan? Darah nyamuk, Allahu Akbar, kan enggak, itu masih dimaafkan, enggak membatalkan sholat. Darah yang sedikit, contoh darah nyamuk. Terus apa lagi contohnya? Darah, mohon maaf, kudis. Gimana ngilangin kudis itu tadi kan keluar dia keluar juga kan, jadi termaafkan dia. Nah, jerawat, ada jerawat berdarah tuh. Ada juga ya, komedo termasuk, itu dimaafkan, boleh bawa sholat. Terus sedikit darah yang sedikit, atau darah yang keluar dari bekas hajam itu berbekam, kan berbekam, setelah berbekam ada sedikit, itu masih sah di bawah sholat, itu dimaafkan. Kemudian apalagi tai yang sudah kering, Allah ya itu kan kering, kan dingin sedikit gak batal sholatnya, kecuali basah. Allah basah itu najisnya gak dimaafkan. Tapi kalau keringnya agama ini tidak terlalu juga, Allah jatuh kan tai kecil tapi sudah kering, itu tetap dimaafkan, cukup disingkirkan, tidak apa-apa, sholat tetap sah ya. Jadi ada beberapa najis yang dimaafkan. Ini termasuk syarat-syarat sholat. Terus menutup aurat, udah paham nih, aurat laki-laki antara pusat dengan lutut. Aurat perempuan gimana? Aurat perempuan selain muka dan telapak tangan, mana telapak tangannya? Bingung ini kan telapak tangan. Kenapa bahasa kitab telapak tangan? Ya. Ya. Iya. Jadi menurut ibu yang mana yang dipakai? Iya, semuanya tertutup. Tapi persoalannya aurat ini berlaku di sholat saja atau di luar? Termasuk di luar. Maka aurat perempuan itu selain muka dan telapak tangan, batniha wa zahriha, baik depan maupun belakang. Berarti kalau dalam kitab ini batasnya ini, pergelangan tangan. Ya. Jadi nutup aurat itu batasnya pergelangan tangan sini. Ini termasuk
tidak aurat dalam kitab ini. Zahriha wa batniha, batin zahirnya atau batinnya. Kalau tangan sendiri aurat atau enggak? Aurat, karena banyak juga pakai jilbab, pakai gamis sampai ke sini, ya kan? Apa namanya baju tutup sampai sini itu? Nampakkan sedikit separuh lah tangan ini. Itu udah aurat dia. Itulah batas aurat tadi, ya. Kaki aurat atau enggak? Aurat, cuman payah kadang-kadang kaki ini kan. Maka kalau orang sholat pakai kaos sudah tertutup dia. Atau kita pakai mukena Allahu Akbar, pas sujud nggak ada kaos, terbang sedikit sama angin, batal sholatnya. Kenapa? Telapak kakinya kelihatan. Ya Bu ya. Kalau kipas, dikipaskannya nampak telapak kaki itu, batal sholatnya. Muka, apa yang dimaksud dengan wajah sudah kemarin, ya, ujung dagu. Begitu. Makanya mukenanya harus tepat juga. Karena keluar rambut satu, batal sholat. Ibu itulah khusyuk sholat, pas kacaunya, ampun kok ada rambut dua, ulang sholatnya lagi. Karena rambut itu aurat, jadi harus hati-hati juga, ya. Perempuan ini harus hati-hati juga masalah aurat. Tapi itulah kadang-kadang di kampung kayak halal-halalnya bahkan salaman, dah bapak berdiri juga, ibu-ibu juga ikut kadang salam-salam dengan bapak-bapak. Gimana tuh hukum salam bapak sama ibu itu? Ya alas, itulah setidaknya menghindarinya di alas, tidak bersentuhan. Solusinya. Tapi solusinya jangan bersalah. Itu yang bagus. Tapi kalau dengan orang tua apa pula? Tidak ada masalah sebetulnya kan. Sama nenek-nenek salam. Ada nenek-nenek salam, tapi harus di alas juga ada. Di alas juga ada. Itu cita-cita gairah. Oke, ta'min ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat sholat. Dan selesai masalah aurat. Menghadap kiblat tidak usah lah, itu bukan urusan itu urus masjid tuh. Makanya masjid banyak yang berubah arahnya kadang-kadang kan. Kenapa masjid itu arahnya berubah? Karena kadang-kadang melenceng dari kiblat. Karena orang sholat melenceng dari kiblat, sholat tidak sah. Karena menghadap kiblat itu salah satu syarat. Dia bukan rukun. Makanya ketika ditemukan alat Ka'bah tadi menentukan kiblat itu, banyak kadang-kadang masjid yang ada ibu sholat ke sana punya sejadah, macam-macam. Berarti ini udah pas ini dulu pas pendiriannya. Yang lucunya Bu, kebanyakan masjid-masjid yang seperti itu masjid yang baru dibangun. Masjid tua nggak ada yang seperti itu. Padahal zaman itu nggak ada alat. Tengok masjid tua, contoh Masjid Raya, atau di kampung-kampung kayak di Air Tiris 1900 berdirinya. Banyak masjid di sana dia nggak ada. Pas dicek dengan teknologi canggih, pas ada kiblat. Makanya ada ilmunya di sini, ilmu falak tentang menentukan cara mencari kiblat. Tidak dengan teknologi, dia memakai matahari. Ada ilmunya, tapi tidak perlu kita bahas. Ada tanda-tanda khusus. Gini kan matahari nanti mana arahnya, tahu tuh orang tuh. Dan itu ketika diadu dengan teknologi pas dia. Makanya masjid-masjid tua tuh, orang tuh kan ilmunya tinggi, ilmu falak segala macam, jadi pas, nggak ada yang melenceng kiblatnya. Justru yang banyak salah kiblat apa? Masjid-masjid sekarang banyak yang berubah itu. Selesai masalah. Silakan. Ya, syarat sah sholat. Enggak, niat itu masuk nanti pertemuan kedua.
tentang rukun-rukun sholat. Nah, tentang rukun-rukun sholat. Berarti pertemuan pertama ini kita bahas itu saja. Masih ada yang bingung? Masalah najis, masalah haid, masalah isti'athah, masalah melahirkan, silahkan ditanya. Enggak perlu. Itu hanya tambahan dalam di mustaqbilal qiblah, enggak perlu. Yang penting kita sudah menghadap kiblat. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'mum mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam menghadap kiblat 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Sehingga takbir Allah dah selesai. Iya, memang niat seperti itu, niat panjang. Kayak puasa, sengaja aku puasa Ramadan besok pagi nawaitu sumaghadin an adai fardu di bulan Ramadan pada tahun ini. Ya, hazi sanah pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Aduh ibu tuh sengaja aku puasa Ramadan besok pagi. Itu namanya niat. Jadi dikaji nanti ada maksimal niat, ada minimal niat. Nah, itu yang perlu dikaji. Masih ada Bu? Kayak udah ngerti. Kalau udah ngerti, pertemuan selanjutnya saya bertanya. Ada apa-apa atau belum? Oke. Jadi instruksi dari Bu Ketua tadi nggak bisa lama katanya karena ada acara setelah ini. Nggak pakai itu pun sholat sah. Artinya itu banyak pendapat, tapi intinya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu dihitung sunnah. Teknisnya tentu banyak pendapat. Jadi tidak ada masalah. Tapi nanti dibahas, itu bahas tentang bab sunat sholat, lengkap di pembahasannya. Gimana caranya yang baik, atau ibu naik dari sujud berdiri itu apakah begini atau begini? Kan banyak juga atau macam-macam. Atau pakai 2 jari begini, macam-macam juga. Pas ayat itu begini-begini atau begini saja atau begini-begini. Itu masuk bab sunnah. Kenapa itu tak boleh kita permasalahkan? Karena ini bab furu'. Bab furu' itu apa? Tidak dikojokkan pun sah. Umpama ibu tasyahud daripada begini, Ustaz gini aja diam aja, sah tak salatnya? Sah. Bingung saya Ustaz daripada begini atau begini atau gini aja lah, diam. Sah tak salatnya? Sah. Nah, ini masuk bab sunnah. Yang mana yang kita ikuti maka harus ada ilmu. Maka belajar itu ada habis-habisnya. Jadi tidak mudah kita menyalahkan orang. Yakin kita dengan ilmu yang kita amalkan. Nah, itu yang penting. Ada dasar, ada pendapat yang kita kaji. Lalu, baik bunda semua, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatkan lagi pertemuan besok nanti kita fokus tentang rukun sholat. Nah, batak tubuhnya kita tahu, kita bahas tentang lebar nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.
اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأرسل أرزاقنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Demikian ibunda semua, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.